Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar semua Nanda sekalian? Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Ini kalau lihat wajah-wajahnya semua dalam keadaan sehat semua. Ya, kalau Fadil ini macam pemain game online profesional ya. Keren sekali. Saya bisa tebak harga kursinya itu ya di atas 2 jutaan kayaknya ya. Gitu ya Fadil ya? Enggak, Ustaz. Kasih nih. Oh, dikasih. Tapi harganya kira-kira 1 jutaan ya? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Nanda. Alhamdulillah semuanya sudah bergabung bersama dengan kita. Bahkan Dihya ikut adiknya juga belajar. Alhamdulillah. Bersama dengan adik beliau, ikut bersama dengan kita. Baik, anak-anakku sekalian, Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Bapak Ibu, keluarga kita di rumah semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda Muaz, bisa dengar suara saya, nak? Iya. Ini mungkin saya dapat kabar kemarin, ayah dari Ananda Muaz dalam keadaan kurang sehat ya. Ada di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah sembuhkan dari sakitnya, dan keluarga yang menjaganya juga tetap diberikan kesehatan ya untuk kita semua. Baik, Ananda sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan pertemuan kita di pagi hari ini dan memberikan kepada kita spirit dan pengalaman yang baru. Untuk itu, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian berbahagia, lanjut kita selesai berdoa. Selanjutnya kita absensi terlebih dahulu, absensi kehadiran. Tadi kehadiran yang kita lihat dari partisipan ada beberapa nama yang belum hadir ya. Kita lihat partisipan ada 21 orang yang sudah bergabung dari murid siswa. Ada beberapa nama yang belum bergabung di sini. Saya lihat ada Andi Muhammad Fahri Fahrezi, kemudian Adrian Hidayat, kemudian Andi Fadil Robani. Apa sudah ada Andi Fadil Robani? Hadir, Ustaz. Oh, sudah ada. Oke. Farel Kausar, apa sudah ada? Nah? Muhammad Ikhwan Tri Ramdhani, Muhammad Nur Hidayat, dan Alif Arbi dan Muhammad Ibrahim. Apa ada yang sudah bergabung? Oke, belum ada ya. Ketua kelas, ada info dari teman kita yang belum bergabung? Apa ada yang sakit atau izin? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, baik. Semoga dimudahkan ya yang lain untuk segera bisa masuk bersama dengan kita. Baik, Anda sekalian, partisipan sudah ada 22 orang, jadi kita berharap mudah-mudahan yang sudah hadir bisa menyimak dengan baik, tetap sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya, untuk tetap bisa menyalakan video pada saat pembelajaran kita mulai ya. Itu kita harapannya, dan juga menggunakan seragam. Saya melihat di sini alhamdulillah sudah banyak yang mematuhi kontrak belajar kita, semua dalam keadaan masuk semua bersamaan dan juga menggunakan seragam sekolah. Terima kasih dan juga menyalakan videonya. Nah, sebelum kita lanjutkan Anda sekalian pembelajaran kita ingin ada games menarik terlebih dahulu ya. Gamesnya itu namanya tebak warna untuk melatih konsentrasi murid. Ini tujuannya. Jadi saya stop screen dulu dan saya akan share screen lagi yang baru. Nah, aturan main games kita ini Anda sekalian adalah dengan menyebutkan warna yang terdapat pada gambar. Sekali lagi, warna yang terdapat pada gambar. Silakan sebentar semua menyalakan mic-nya ya. Jadi kita mau dengarkan
pada saat kita tampilkan warnanya, pada gambar itu kalian sebutkan warna apa yang kalian simak atau kalian lihat. Bisa dipahami aturannya, instruksinya? Bisa. Oke, silakan dinyalakan mic-nya. Dinyalakan mic-nya semua. Oke, siap ya? Kita akan sebutkan apa yang tampil di layarnya. Silakan nyalakan mic-nya. Kita coba-coba dulu. Merah. 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 Biru. Hitam. Oke. Jadi seperti itu ya. Biru. Merah. Jadi sudah sesuai. Jadi kita sebutkan warna yang terdapat pada gambar. Mari kita mulai bersama. Merah. Merah. Biru. Hitam. Kuning. Hijau. Merah. Hitam. Hitam. Putih. Orange. Biru. Awo, tapo karami. Awo. Orange. Hitam. Merah. Diulang. Sudah mulai kacau nih, sudah mulai. Ayo kita ulang ya. Merah. Merah. Biru. Biru. Hitam. Kuning. Hijau. Merah. Merah. Ungu. Hitam. Hitam. Oranye. Putih. Biru. Biru. Merah. Merah. Oke. Alhamdulillah. Cukup ya. Iya. Ada yang apa bedanya jingga dan orange? Tadi ada yang menyebut orange, ada yang menyebut jingga. Kalau warna jingga itu yang seperti apa, Nanda? Orange. Orange. Apa bedanya jingga dan orange? Basah. Sama atau tidak? Fadel? Sama sih harusnya. Sama, oke. Orange. Bagus kayaknya. Jangan sampai ada yang bingung ya, ada yang sebutkan, ada yang jingga dan ada yang sebutkan orange. Baik. Oke, berikutnya Nanda sekalian, kita lanjutkan slide kita. Oke, kita sudah menyegarkan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah konsentrasi semua sekarang. Oke. Nah, Nanda sekalian, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama, kita akan mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Nah, kita sudah masuk pembelajaran kita di tujuan pembelajaran ini di masa yang kedua, di masa era Orde Lama, yang dimulai di tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Nah, sebelum kita masuk kepada era Orde Lama ini, nah kita ingin simak terlebih dahulu tayangan video detik-detik Belanda meninggalkan Istana Negara. Dan itu terjadi pada masa era Orde Lama yang masih berada dalam kepemimpinan dari Insinyur Soekarno bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mari kita simak video yang ada. Saya tampilkan terlebih dahulu. Tunggu ya. Apa sudah tampil nggak sekarang? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya. Saya coba on kan videonya dan mari kita simak bersama
tayangan bagaimana detik-detik Belanda meninggalkan Indonesia, dan ini terjadi pada masa era Orde Lama. Paleis om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Op het bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahri. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Oke. Simak semua ya videonya ya. Oke, alhamdulillah. Apa perasaan kalian setelah mendengarkan atau juga menyimak video yang barusan kita nonton bersama? Silakan, ada yang bisa memberikan, mengungkapkan perasaannya. Niko, silakan. Hasil dari perjuangan selama ini terbayarkan dengan kemerdekaan. Masya Allah. Terima kasih Nanda Ibnu Hisham. Hasil dari perjuangan ratusan tahun ya, bukan 1-2 tahun, bukan 1-2 bulan, tetapi ratusan tahun kita dijajah, kemudian terbayarkan dengan kemerdekaan negara kita. Dan hingga akhirnya juga Belanda angkat kaki dari negeri Ibu Pertiwi ini. Terima kasih Nanda Ibnu Hisham. Ada lagi yang mau ingin menyampaikan? Ada lagi nak yang mau menyampaikan apa perasaan kalian setelah melihat dan menyaksikan video barusan? Abil mungkin? Ya, silakan dinyalakan mic-nya. Mic-nya masih termute. Atau Faruk, silakan. Ya, Abil, silakan.
Apa ada tanggapan atau ada ungkapan perasaan yang bisa kita sampaikan setelah melihat dan menyaksikan video tadi? Saat bilang merdeka merdeka itu apa, merinding. Oke, perasaannya ketika kita mendengarkan kata-kata merdeka itu betul-betul merinding ya. Jadi memang betul-betul pada saat kondisi suasana kala itu memang betul-betul menjadi titik tolak ya. Titik tolak kita menjadi sebuah negara yang betul-betul berdaulat yang selama ini telah dijajah ratusan tahun. Baik, terima kasih semua Ananda atas tanggapannya. Nah, kita lanjutkan Ananda sekalian di slide masa era Orde Lama ini yang dimulai tahun 1945 sampai tahun 1965. Nah, kegiatan ini Ananda sekalian di masa era Orde Lama ini adalah masa di mana Presiden Insinyur Soekarno itu menjabat sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden. Saya minta mungkin dari Ananda semua yang bisa membacakan satu persatu dari kolom bagaimana penerapan Pancasila ini di masa era Orde Lama ini. Ada yang silakan yang bisa menjadi relawan membacakan kita semua untuk teman-teman kita yang lain, silakan. Saya. Ya, silakan Anda Pak. Dandi Milana, silakan. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Oke, baik. Terima kasih Nanda dan Di Milano atas bisa menyampaikan atau mengingatkan dan membacakan kita tentang bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini tadi, seperti yang kita dengarkan yang disampaikan sama teman kita dan Di Milano, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Kita selalu mendengarkan kata demokrasi ya. Kita sudah bahkan mempelajari demokrasi. Ada yang masih ingat pelajaran demokrasi kita dahulu? Demokrasi itu yang mana, nak? Atau definisinya boleh, kemudian contohnya juga boleh, kemudian bentuknya juga boleh. Ada yang masih ingat pelajaran kita dahulu? Demokrasi itu yang mana? Siapa? Silakan. Langsung dinyalakan mic-nya, nak. Oke. Ini kayaknya nampaknya malu-malu menyalakan mic-nya. Tidak apa-apa kita salah ya, tidak apa-apa kita mungkin ragu-ragu untuk menyebutkan. Nah, proses belajar, proses belajar. Saya ingin dengarkan suaranya dari Muhammad Fadel Zafran. Nah, masih ingat enggak materi kita tentang demokrasi, Nanda Fadel? Baca, Sat. Boleh. Bisa disebutkan saja, bahasa sebutkan. Demokrasi yang seingat Nanda Fadel apa dulu? Yang ada di benaknya Nanda Fadel ketika dengarkan kata demokrasi itu apa? Itu sebuah sistem pemerintahan atau sistem pemerintahan. Modelnya seperti apa, Nak? Kalau sistem pemerintahan demokrasi itu modelnya seperti apa? Liberalisme. Liberalisme, oke. Baik, terima kasih. Yang lain dari itu, bagaimana proses pemilihan pemimpinnya? Dengan cara apa? Pemilu. Oke, dengan cara pemilu ya, atau pemilihan umum. Oke, dengan cara pemilihan umum. Nah, itu sistem demokrasi atau sistem pemerintahan demokrasi. Nah, di masa Orde Lama, anakku sekalian, itu dikenal dengan demokrasi terpimpin. Mengapa disebut sebagai periode demokrasi terpimpin? Karena sistem demokrasi dalam demokrasi terpimpin itu, seluruh keputusan, pemikiran dalam pemerintahan negara itu berpusat kepada pimpinan negara, yaitu kepala negaranya. Jadi semua urusan, keputusan, ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur wilayah kita, itu ditentukan oleh pemimpin negara, dan pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Nah, inilah tadi yang disebut sebagai sebuah penerapan Pancasila itu dipengaruhi tentang demokrasi terpimpin. Kemudian yang kedua,
Ada yang bisa baca kolom yang kedua? Saya minta Nanda Andi Muhammad Faruk. Ya, Nanda Andi Muhammad Faruk, silakan dibaca kolom yang kedua yang ada di sini. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Pembangunan ekonomi tersendat karena sering terjadinya pergantian kabinet. Oke, betul. Jadi demokrasi terpimpin itu dicetuskan oleh Presiden Soekarno ya. Jadi keinginan Presiden Soekarno untuk mencetuskan sistem pemerintahan kita demokrasi terpimpin kala itu. Karena banyaknya gerakan separatisme, banyaknya gerakan-gerakan yang berusaha untuk menggoyangkan dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara, membuat negara tidak stabil kala itu. Akhirnya pembangunan ekonomi kita tersendat karena banyaknya pergantian kabinet Amir Syarifuddin, diganti kemudian kabinet Hatta dan seterusnya. Nah, ini semua yang menyebabkan ketidakstabilan negara yang berakibat kepada sistem ekonomi kita tersendat. Hingga akhirnya di kolom yang ketiga terjadi. Nah, saya mau minta dibacakan oleh Ananda Anugrah Akbar kolom ketiga ini. Nah, silakan Nanda. Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugas untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Oke, bagus. Jadi hingga akhirnya karena pembangunan ekonomi tersendat, maka yang diberikan amanah sebagai penyusun Undang-Undang Dasar sementara, yaitu Badan Konstituante, juga gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun kembali Undang-Undang Dasar. Ya, terima kasih Nanda Muhammad Anugrah Akbar. Jadi UUD ini yang tadi dibacakan itu sebenarnya ya singkatannya adalah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau selanjutnya kita membacanya, memang sebaiknya kita baca panjang ya, Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Nah, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 itu ya, yang menetapkan beberapa keputusan, termasuk diantaranya yang pertama ini dibubarkannya Badan Konstituante karena dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang kedua menetapkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden seumur hidup. Nah, ini menyelisih konstitusi kita. Nah, penerapan Pancasila pada saat ini dan juga Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara kita belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu penerapan Pancasila pada masa era Orde Lama yang dipengaruhi dengan berbagai macam kejadian. Nah, kita masuk pada masa era Orde Baru. Nah, era Orde Baru di tahun 1966 dimulai sampai tahun 1998. Ada yang tahu gambar dari yang ada di sini? Kalau ini gambarnya siapa, Nanda? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Ya, oke. Tunggu ya. Nah, kalau Insinyur Soekarno ini kan, kalau yang di sampingnya yang diajak bicara, siapa beliau? Ada yang tahu? Siapa yang kuasa? Soeharto. Soeharto ya, Presiden Soeharto. Nah, ini Anda sekalian yang sebelah kanan ini adalah Presiden Soeharto yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat. Nah, di sini beliau sementara bercakap. Nah, ini masih masa-masa era Orde Lama sebelum peralihan di masa era Orde Baru. Nah, ketika masa era Orde Baru itu ditandai di tahun 1965 Nanda ya. 1966 menjadi awal Mayor Soeharto kala itu menjabat sebagai presiden. Ada yang tahu apa yang menjadi peristiwa sejarah di tahun 1965 yang menjadi titik tolak Soeharto menjadi presiden kala itu? Ada yang tahu? Silakan. G30 PKI. Iya, betul sekali. Peristiwa gerakan
Ya, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Apa yang terjadi pada G30 SPKI itu, Ananda? Terbunuhnya 7 jenderal. Oke, bagus. Terbunuhnya 7 jenderal. Apa usaha mereka terkait dengan Pancasila? Apa yang mereka inginkan? Oke, apa yang mereka inginkan dari Partai Komunis Indonesia itu melakukan pemberontakan? Tujuannya untuk apa? Mengganti Pancasila dengan paham komunis. Bagus ya. Mengganti menjadi Pancasila menjadi paham komunisme ya. Terima kasih Nana Dandi Milano dan Adila Nofrianza. Nah, peristiwa tahun 1965 pemberontakan G30 September Partai Komunis Indonesia itu tujuannya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara ya. Untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan diganti dengan paham komunisme hingga akhirnya penumpasan gerakan pemberontakan itu berhasil dipimpin oleh Mayor Soeharto kala itu yang menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Nah, setahun berikutnya Soekarno yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia itu memberikan mandat atau memberikan surat perintah kepada Soeharto di bulan Maret, tepatnya di tanggal 11 Maret, yang menjadi awal batu loncatan bagi Soeharto untuk menduduki jabatan tertinggi di negara ini sebagai presiden. Itu dikenal dengan Super Semar atau singkatan dari surat perintah 11 Maret. Nah, itulah yang menjadi awal Soeharto menjabat sebagai presiden di masa tahun 1966 dan itu dikenal dengan masa era Orde Baru. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana penerapan Pancasila pada masa era Orde Baru? Nah, di sini ada 3 kolom juga yang bisa kita sebutkan. Saya minta kepada Nanda Faruk untuk membacakan di kolom yang pertama ini. Silakan Nanda. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Oke, baik. Terima kasih Nanda Andi Muhammad Faruk. Jadi era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno ini mendapatkan tamparan keras ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI tadi, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, kemudian pada kolom yang kedua, begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Darat Indonesia, Panglima Angkatan Perang Indonesia kala itu, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya menjadi berkurang, hingga akhirnya lengser dari jabatannya sebagai presiden kala itu. Nah, pada era Orde Baru, dalam pemerintahan dimulai masa transisi yang singkat, yaitu dimulai tahun 1966 sampai 1968. Ada 2 tahun masa transisi itu, dan ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan inilah yang menjadi awal dan masa baru penerapan Pancasila pada masa era Orde Baru dengan kondisi dan keadaan politik yang terjadi di negara kita. Nah, itu Anda sekalian, untuk sementara kita cukupkan dulu pembelajaran kita di masa era Orde Lama dan juga era Orde Baru. Ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi pertanyaan. Ada yang ingin dikomunikasikan, dinyatakan, disampaikan? Silakan, Nak. Kita beri kesempatan. Saya Ustadz. Ya, silakan Anda Adila. Kenapa Ustadz harus jenderal yang dibunuh pada peristiwa G30 SPKI? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini pertanyaan menarik. Ini melalui proses analisa tentunya. Nah, mengapa para jenderal yang dibunuh pada peristiwa G30 SPKI? Jawabannya, karena 7 jenderal itulah yang menjadi penghalang bagi Partai Komunis Indonesia menegakkan pahamnya di negara kita. Yang berusaha, mereka paham komunis yang berusaha untuk dia ganti paham Pancasila
tetapi digagalkan oleh 7 jenderal itu. Makanya 7 jenderal itulah yang menjadi blacklist, daftar hitam dari Partai Komunis Indonesia yang harus mereka culik dan harus mereka bunuh. Termasuk diantaranya Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi orang-orang yang menjadi penghalang Partai Komunis Indonesia untuk melanggengkan dan meneruskan pahamnya di negara kita. Nah, itulah sebabnya alasan mengapa mereka 7 jenderal itu yang menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dari Partai Komunis Indonesia. Seperti itu, Nanda, Dilan Afriansa. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Cukup ya? Oke. Nah, selanjutnya mari kita refleksi bersama Nanda sekalian. Refleksi untuk kembali kita menyebutkan apa yang baru saja kita pelajari. Ada 2 hal tadi. Silakan siapa yang mau melakukan refleksi terlebih dahulu. Apa yang sudah kita pelajari barusan? Saya mau dengar suaranya Dava ini. Sudah baik, sudah bagus mic-nya Nanda Dava? Ya, sudah on. Ya. Apa yang baru saja kita pelajari, Nak? Mari kita refleksi bersama. Tadi kita belajar tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Oke, bagus. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Kala itu yang menjadi presiden siapa, Nak? Presiden Soekarno. Oke, bagus. Terima kasih. Terus lanjut, siapa lagi? Apalagi yang kita pelajari? Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Oke, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Di situ siapa yang menjadi peristiwa apa di situ yang terjadi di masa Orde Baru? Dan siapa yang menjadi presidennya? Ya. Presiden Soeharto. Iya, baik. Soeharto ya, betul sekali. Nah, saya mau dengarkan dari Nanda Fadel Safran, peristiwa apa yang terjadi yang menjadi peralihan, sebab peralihan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Tadi peristiwa apa itu? Apa itu namanya? Apa lupa saya, Ustaz. Iya, mungkin boleh dibantu sama Nadan di Milano? Kudeta pokoknya. Iya, kudeta apa tadi? Apa namanya? Mungkin bisa dibantu sama Dan di Milano, silakan. Oh, aku coba. Ya. Tadi ada peristiwa yang terjadi tahun 1965 itu, yang peralihan antara era Orde Lama ke masa era Orde Baru. Dilengsarkannya Presiden Soekarno. Iya, dilengsarkannya Presiden Soekarno. Dan peristiwa yang paling mengemuka di situ peristiwa sejarah apa? Gerakan apa? Silakan mic-nya dinyalakan, masih mute mic-nya. Adilah kalau gitu. Silakan Adilah. Gerakan 30 SPKI. Oke. Gerakan 30 September ya, Partai Komunis Indonesia. Yang dimaksud tadi sama Nanda Fadel Safran, ada kudeta, ada proses kudeta, ada proses pemberontakan untuk mengganti ideologi negara kita. Baik, terima kasih Nanda atas refleksinya semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, kita sudah refleksi dan juga kita sudah mendengarkan tadi pertanyaan dari teman-teman kita. Selanjutnya kita ada pengerjaan tugas dan juga assignment yang ada di dalam Microsoft Teams untuk kita buka nantinya ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab di situ terkait dengan bagaimana penerapan Pancasila pada masa era Orde Baru dan masa era Orde Lama. Ya, seperti itu. Sudah jelas Nanda ya instruksinya? Iya, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih semua atas waktu dan kesempatannya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita tunggu pada pertemuan berikutnya assignment yang sudah kita sampai Microsoft Teams, kita akan lihat bersama hasilnya bersama ya. Baik, demikian Anda sekalian atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullah khairan semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, saya mau cek kehadiran dulu apa ada yang tadi teman-teman kita yang sudah ini yang belum hadir. Ada Andi Muhammad Fahrezi.
Adrian Hidayat, Farel Kausar, kemudian Muhammad Ikhwan, Nur Hidayat, Alif Arbi, dan Muhammad Ibrahim. Apa sudah ada? Ya, Alif Arbi sudah ada ya? Baik, anak-anak sekalian. Demikian dari saya. Jazakumullah khairan semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.